Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini adalah pertemuan ke-8 ya, dengan dua topik pembahasan yang akan kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama adalah klasifikasi jaringan dan yang kedua adalah topologi jaringan. Nah, seperti Anda ketahui ya bahwa jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, jadi kumpulan dari komputer-komputer atau sumber daya yang ada sehingga nanti memungkinkan data itu akan bertukar antara suatu sumber daya komputer dengan komputer yang lain. Nah, itu jaringan. Nah, di mana tujuan dari jaringan komputer itu adalah agar dapat mencapai tujuan, di mana setiap bagian dari jaringan komputer itu dapat meminta dan memberikan layanan atau istilahnya receive. Ya. Karena dengan kompleksitas data yang diperlukan pada hari ini, maka pengolahan data standalone atau pengolahan data secara komputer pribadi itu tidak memungkinkan lagi. Oleh karena itu, komputer-komputer yang ada ini harus dibentuk dalam sebuah jaringan yang disebut dengan jaringan komputer. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Sebenarnya banyak pembahasan dari jaringan komputer ini, tapi pada kesempatan ini kita hanya akan membahas dua saja. Yang pertama mengenai klasifikasi jaringan, yang kedua mengenai topologi jaringan. Nah, dilihat dari klasifikasi jaringan, jaringan itu terbagi atas 5 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan geografisnya atau istilahnya berdasarkan letak dari komputer itu berada. Yang kedua berdasarkan fungsinya atau tujuannya. Yang ketiga itu berdasarkan topologi jaringan. Artinya berdasarkan bagaimana sebuah jaringan itu disusun, ya, sehingga antar komputer itu saling berkomunikasi. Nah, sedangkan yang keempat itu adalah berdasarkan distribusi sumber informasi. Artinya bagaimana nanti data ini ditaruh pada sumber-sumber tertentu. Ya. Nah, sedangkan yang kelima itu berdasarkan media transmisi data, artinya berdasarkan peralatan ya, peralatan untuk mentransmisi atau mengirimkan data dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dari suatu komputer ke komputer yang lain. Nah, sekarang kita lihat klasifikasi jaringan komputer berdasarkan geografisnya atau berdasarkan tata letaknya. Nah, ada 4 jenis. Yang pertama jaringan wilayah lokal atau yang disingkat dengan biasanya disebut dengan LAN. Ya. Yang kedua jaringan wilayah kota atau yang disingkat dengan MAN ya, atau Metropolitan Area Network. Dan yang ketiga adalah jaringan wilayah luas atau Wide Area Network atau yang disingkat dengan WAN. Dan yang keempat itu adalah jaringan personal atau Personal Area Network atau disingkat dengan PAN. Nah, ini dari segi geografisnya. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah Local Area Network yang sering disebut dengan LAN. Jaringan ini saat ini banyak digunakan di tengah-tengah masyarakat, di mana prinsip dari jaringan ini adalah jaringan komputer yang jaringannya hanya mencakup wilayah kecil. Jadi misalnya pada suatu kampus, pada suatu gedung, kantor,
atau dalam sebuah rumah, ya, atau sekolah, dan atau yang lebih kecil lagi. Nah, penerapan dari local area network ini kebanyakan itu menggunakan teknologi yang disebut dengan teknologi IEEE dengan kode 802.3 Ethernet. Artinya ini adalah suatu teknologi standar, ya, internasional, ya, dengan kode 802.3 Ethernet. Nah, di mana dia menggunakan perangkat switch dengan kecepatan transfernya berkisar dari 10, 100 atau 1000 megabit per second. Nah, itu ciri, ya, atau kecepatan dari transfernya. Nah, yang kedua, yang perlu dipahami juga bahwa jaringan komputer ini merupakan jaringan yang mencakup wilayah kecil, ya. Tadi sudah disampaikan bahwa biasanya digunakan pada jaringan komputer kampus, gedung kantor, dalam rumah, sekolah, atau yang lebih kecil lagi daripada itu. Nah, ini adalah sebuah contoh konfigurasi dari sebuah LAN, di mana sebuah LAN itu terdiri atas sebuah server, di mana masing-masing sumber daya ini, apakah itu komputer, kemudian misalnya modem, printer, ya, terhubung ke jaringan melalui yang namanya switch hub. Nah, ini switch hub, kemudian ini melalui radar. Nah, jadi artinya semua komponen atau semua devices ini, semua device ini nanti akan dikendalikan oleh satu server, ya, satu server. Nah, gitu. Jadi antara satu peralatan dengan peralatan lain, dengan adanya local area network ini nanti akan bisa berkomunikasi antara satu device dengan device yang lain. Nah, selanjutnya, selain dari teknologi Ethernet tadi, saat ini teknologi 802.11b atau sering disebut dengan sekarang itu namanya Wi-Fi, ya, atau singkatan dari Fidelity wireless Fidelity, ya, Fidelity. Ya. Ini juga sering digunakan untuk membentuk LAN, ya. Nah, biasanya untuk skop yang tidak terlalu besar, kita menggunakan Wi-Fi, sehingga setiap komputer atau sumber daya yang terdiri atas beberapa buah di dalam sebuah ruangan itu akan mengacu pada satu buah Wi-Fi. Nah, kemudian ada lagi namanya hotspot, ya, di mana tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi itu biasanya disebut dengan hotspot. Jadi sebuah Wi-Fi itu fungsinya adalah untuk menggabungkan, ya, untuk menggabungkan beberapa komputer menjadi satu jaringan, ya. Nah, kalau dia berada dengan menggunakan koneksi LAN, ya, Wi-Fi yang berada dalam menyediakan koneksi LAN itu disebut dengan hotspot. Nah, adapun ciri-cirinya adalah yang pertama mempunyai pusat data yang lebih tinggi. Ya. Nah, yang kedua wilayah geografi yang lebih sempit. Ya. Misalnya dalam satu ruangan, ya, atau dalam sebuah rumah, ya. Ya, jadi tidak terlalu besar, ya. Nah, sehingga nanti bisa dijangkau oleh sumber daya, baik itu komputer,
handphone dan segala macamnya. Nah, kemudian tidak membutuhkan jalur komunikasi, jalur telekomunikasi, ya, yang disewa dari operator telekomunikasi. Nah, jadi antara suatu device dengan device lain, kalau kita menggunakan hotspot itu tidak perlu jalur telekomunikasi yang disewa. Nah, kita bisa menggunakan misalnya dengan menggunakan modem, ya, atau menggunakan ya WiFi tadi. Ya, jadi tidak perlu kita melapor pula dulu ke telekomunikasi sehingga nanti telekomunikasi akan menurunkan operator, tidak perlu seperti itu. Nah, gitu ya kalau kita menggunakan WiFi. Nah, kemudian itu local area network ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya metropolitan area network. Nah, ini adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi kalau tadi local area network itu jangkauannya terbatas pada suatu gedung, ya pada suatu rumah, tapi metropolitan area network itu adalah lebih luas lagi, ya, menghubungkan berbagai lokasi, kampus, ya, lokasi perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jadi dapat dikatakan ya bahwa metropolitan area network ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN yang sebelumnya. Nah, ini contoh jaringan MAN, ya, ada beberapa LAN, ya. Jadi ini sebuah LAN, ini LAN, ini LAN. Nah, LAN-LAN ini nanti akan menyatu ya dengan suatu sentral sehingga membentuk sebuah jaringan yang lebih luas yang disebut dengan MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, itu kira-kira MAN. Nah, ciri-cirinya adalah pertama, cakupan wilayah jaringan lebih luas daripada local area network. Kemudian pemeliharaan jaringan MAN memerlukan waktu yang tidak sebentar karena MAN ini seperti yang sampaikan tadi bahwa terdiri atas beberapa jaringan-jaringan lokal sehingga lebih membutuhkan banyak waktu ya dalam pemeliharaan. Nah, sedangkan untuk mempermudah dalam hal berbisnis juga ya fungsinya juga dapat mempermudah ya dalam hal berbisnis dan juga keamanan dalam jaringan yang lebih baik. Nah, ini ciri-ciri dari sebuah metropolitan area network. Nah, kemudian yang ketiga itu disebut dengan Wide Area Network atau sering disingkat dengan WAN. Nah, adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih besar daripada Metropolitan Area Network. Nah, sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, antar kota, bahkan antar negara atau benua. Atau juga dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Jadi artinya wide area network ini lebih besar lagi daripada metropolitan area network. Nah, WAN adalah jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Ya, yang cukup besar. Nah, ini contoh konfigurasinya. Sebuah WAN itu terdiri atas beberapa LAN atau bisa juga terdiri atas beberapa MAN, ya. Nah, jadi di sini digambarkan ada beberapa local area network, dan local area network.
Jadi local area network ini akan disatukan melalui sebuah jaringan besar yang disebut dengan WAN. Nah, jadi kalau kita simpulkan bahwa jaringan lokal area network itu adalah jaringan dengan ukuran kecil, ya misalnya untuk sebuah rumah, sebuah lokasi kantor, ya. Nah, sedangkan jaringan yang lebih besar daripada itu adalah disebut dengan MAN (Metropolitan Area Network), terdiri atas beberapa jaringan lokal, ya. Nah, kemudian WAN itu adalah kumpulan dari beberapa jaringan lokal atau beberapa jaringan MAN yang tergabung dalam suatu jaringan telekomunikasi. Ya. Nah, itulah 3 jenis jaringan dilihat dari luasnya, ya, luas jangkauan. Nah, yang terakhir disebut dengan personal area network atau PAN. Nah, ini sebenarnya jaringan pribadi, ya, di mana sesuai dengan namanya personal, ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa jaringan komputer ini menghubungkan antara 2 atau lebih sistem komputer yang berjarak sangat berdekatan, hanya berjarak 4 sampai 6 meter saja. Nah, jadi cukup dekat, dan ini bisa dihubungkan bisa dengan kabel, bisa dengan media-media yang lain seperti Bluetooth, ya. Nah, jadi jangkauannya lebih pendek, ya, hanya berkisar 4 sampai 6 meter saja. Nah, contoh pada saat kita menghubungkan HP dengan komputer, misalnya kita mau mengirimkan data, ya, dari komputer kita ke HP atau sebaliknya dari HP ke komputer, ya. Nah, bisa dengan menggunakan Bluetooth, ya, atau bisa juga dengan menggunakan ya WiFi, ya. Cuman saja ya dengan lokasi atau daerah yang jarak antara suatu device dengan device yang lain itu hanya 4 sampai 6 meter. Nah, itu personal area network. Nah, itulah kira-kira jaringan, ya, komputer berdasarkan letak geografisnya. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsi. Klasifikasi jaringan berdasarkan fungsi. Nah, berdasarkan fungsi, jaringan komputer ini terbagi menjadi 2 saja, yang disebut dengan client server, di mana klien itu adalah yang dilayani, server adalah yang melayani. Jadi di sini ada 2 pembagian jaringan secara fungsi yang melayani dan fungsi yang dilayani. Nah, sering disebut dengan istilah client server. Dan ada lagi yang kedua namanya jaringan ujung ke ujung atau peer-to-peer. Nah, bagaimana client server dan peer-to-peer? Mari kita lihat. Nah, client server adalah sebuah paradigma dalam teknologi informasi yang merujuk kepada cara untuk mendistribusikan aplikasi ke dalam 2 pihak, yaitu pihak klien yang dilayani dan pihak server yang melayani. Contoh dari aplikasi client server sederhana adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan ASP atau PHP. Mungkin saudara sudah belajar, ya, pemrograman apa yang namanya PHP atau ASP. Nah, jadi untuk penggunaan dari aplikasi ini itu menggunakan jaringan fungsinya adalah client server, ya. Nah, kemudian
Yang kedua adalah jaringan berdasarkan fungsi peer-to-peer. Nah, pada jaringan peer-to-peer tidak ada komputer server atau komputer yang disebut dengan klien. Jadi di sini tidak ada pemisahan antara yang dilayani dengan yang melayani. Karena setiap komputer pada jaringan peer-to-peer bisa menyediakan layanan atau fungsi server dan menjadi pengakses layanan atau fungsi klien. Jadi tidak ada istilah yang melayani dan istilah yang dilayani. Masing-masing komputer itu memiliki hak yang sama, bisa melayani dan bisa dilayani. Nah, berbeda dengan klien server tadi. Kalau klien server ya ada yang melayani dan ada yang dilayani. Nah, itu dua klasifikasi jaringan berdasarkan fungsinya. Nah, mungkin kalau nanti ada pertanyaan silakan ditanyakan ya melalui WA ya sehingga nanti Bapak usahakan akan menjawab ya kalau tidak bisa saat itu nanti akan jawab di kesempatan berikutnya. Jadi komunikasi kita dalam diskusi bisa menggunakan WA dan bisa juga menggunakan media yang lain seperti Telegram dan lain sebagainya. Nah, yang kedua kita lihat topologi jaringan. Nah, apa itu topologi jaringan? Nah, sekarang kita lihat sebagai pengantar, topologi jaringan adalah aspek yang mesti diperhatikan ketika akan membangun sebuah jaringan komputer. Perusahaan harus benar-benar mempertimbangkan aspek kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis topologi jaringan sebelum memutuskan untuk memilih. Nah, nanti kita akan melihat ada beberapa jenis dari topologi jaringan, dan masing-masing topologi ini akan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, oleh karena itu kita harus pintar-pintar nanti topologi apa yang akan kita gunakan di dalam jaringan yang akan kita bangun tersebut. Nah, berikutnya, apa itu topologi jaringan? Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Dan biasanya tujuannya adalah untuk demi kemudahan pertukaran informasi. Nah, jadi boleh dikatakan bahwa kalau kita salah dalam memiliki topologi, ya dengan kondisi di mana jaringan kita bangun, tentunya nanti akan berakibat pada kurangnya atau kurang lancarnya pertukaran data atau informasi dari jaringan yang kita bangun. Nah, topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun pada badan institusi agar antara anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Nah, jadi tujuan topologi ini adalah bagaimana nanti ya komunikasi antara suatu komputer dengan komputer lain atau dengan sumber daya lain itu bisa terlaksana dengan cepat dan aman. Topologi jaringan memiliki beberapa jenis. Nah, kita lihat pertama disebut dengan topologi bus. Bus jalur ya. Jadi sesuai dengan namanya bus itu adalah jalur. Nah, jadi topologi bus biasanya dibilang topologi yang cukup sederhana dibandingkan dengan topologi yang lain. Topologi bus hanya menggunakan sebuah kabel jenis koaksial. Apa itu kabel koaksial? Tentu Anda sudah mengenal ya pada materi sebelumnya. Di sepanjang node atau klien.
Ya, node atau klien. Nah, ini artinya bisa dikatakan sebagai node. Masing-masing komputer atau sumber daya itu adalah sebagai node atau klien. Ya, jadi ada hanya satu kabel, ya, satu kabel koaksial. Yang pada umumnya ujung kabel koaksial tersebut biasanya diberikan T konektor sebagai kabel N to N. Nah, jadi yang dikatakan bus itu jalur. Ini bus, ya, jalur. Jalur yang menghubungkan antara suatu komputer dengan komputer lain melalui kabel. Nah, itu namanya topologi bus. Di mana ujung-ujung dari kabel itu, ya, ujung-ujung kabel itu diberikan T konektor. Konektor adalah suatu alat penghubung, ya, penghubung. Nah, ini contoh dari konektor, T konektor, sehingga kalau tidak ada lagi sambungan yang lainnya, maka cukup sampai di sini saja. Tapi kalau ada sambungan, nanti disambung melalui sini. Nah, ini T konektor, jadi nanti kalau ada yang lain disambungkan ke sini. Nah, begitu. Nah, jadi di sini karena tidak ada lagi yang mau disambung, maka di sini pasang T konektor. Di sini juga pasang T konektor. Nah, itu topologi bus. Nah, kelebihan dari topologi bus, yang pertama biaya instalasi sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel, ya, sedikit kabel. Yang kedua, penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jika ada penambahan klien atau workstation, cukup mudah kita menambahkan. Cukup kita tambahkan aja kabel, ya, pada T konektor yang sebelumnya, kita lepaskan T-nya, nanti kita sambungkan. Nah, jadi semuanya. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Nah, itu tiga kelebihan dari topologi bus. Nah, sementara tentunya juga ada kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer atau workstation atau klien yang lain. Nah, jadi misalnya kalau di sini rusak, ya, terputus kabelnya di sini, ya, maka akan terganggu ke komputer-komputer yang lain. Karena semuanya akan terhubung dengan kabel. Jadi kalau kabelnya terputus, ya, maka akan berpengaruh ke yang lain. Nah, itu kelemahan pertama. Yang kedua, proses sending atau pengiriman dan receiving atau penerimaan data kurang efisien. Dan biasanya sharing terjadi tabrakan data pada topologi bus. Nah, itu. Jadi di saat melakukan pengiriman dan penerimaan data, seringkali terjadi tabrakan atau gangguan, ya, pada data yang dikirim atau yang diterima tersebut. Nah, yang ketiga adalah topologi yang sulit dikembangkan. Ya, artinya sulit dikembangkan itu untuk jaringan yang lebih luas. Ya. Jadi artinya teknologi atau topologi bus ini bisa kita gunakan, ya, untuk jaringan yang sifatnya sederhana, ya, tidak terlalu banyak yang dihubungkan dalam sebuah jaringan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua disebut dengan topologi star. Nah, topologi star atau bintang merupakan salah satu bentuk topologi jaringan yang biasanya menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan klien satu dengan yang lainnya. Nah, ini konfigurasi dari topologi star. Jadi masing-masing komputer akan terhubung ke dalam suatu titik yang disebut dengan hub atau switch. Nah, jadi tidak ada suatu komputer yang langsung dengan komputer lain, tapi semuanya akan melalui satu pusat yang disebut dengan hub atau klien. Nah, kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi star tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain.
karena yang mengaturnya adalah klien ini yang mengatur atau hub ini yang mengatur. Jadi kalau ini katakanlah rusak, maka yang lain ini tidak berpengaruh, tidak akan terpengaruh oleh komputer yang rusak ini. Nah, itu salah satu keuntungan. Nah, yang kedua bersifat fleksibel, ya, tingkat keamanan bisa dibilang cukup baik daripada topologi bus. Ya, karena masing-masing klien itu ya akan mengerjakan sendiri atas melalui perintah dari klien ini. Jadi tidak akan ada data yang akan bertumpukan di saat pengiriman dan penerimaan informasi. Nah, yang keempat adalah kemudahan dalam deteksi masalah. Ya, cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Namun juga ada kekurangan. Yang pertama, jika switch atau hub yang notabene-nya sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi star juga mengalami masalah. Karena semua komputer mengacu pada satu titik pusat. Jadi kalau yang pusatnya itu rusak, maka yang lain-lain itu tidak bisa difungsikan. Cukup membutuhkan banyak kabel, biaya yang digunakan cukup mahal. Karena masing-masing komputer akan membentang kabel ke hub. Ya, jadi masing-masing komputer akan membutuhkan kabel yang cukup banyak, ya. Nah, juga dengan demikian biayanya juga dikatakan mahal. Yang terakhir, ketiga adalah jaringan tergantung pada terminal pusat. Ya, karena ya terminal pusat yang mengatur segalanya, kapan data dikirim dan kapan data yang akan diterima. Nah, itulah topologi start. Nah, sedangkan yang ketiga adalah topologi ring atau biasa disebut dengan cincin. Nah, di sini pada topologi ring tidak ada istilah pusat, ya, dan satu komputer nanti akan terhubung dengan komputer lain, ya, yang memiliki apa namanya yang memiliki kesempatan ya atau fungsi yang sama. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa topologi ring atau cincin merupakan salah satu topologi jaringan menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya dalam satu rangkaian melingkar, dan biasanya topologi ini menggunakan LAN card. Jadi antara satu komputer dengan komputer lain itu ada menggunakan LAN, ya, LAN card. Jadi artinya ada kartu LAN, ya, kartu LAN, kartu local area network. Nah, ini tapi apa namanya sedikit dengan ada kemiripan dengan topologi bus tadi. Kalau topologi bus itu melalui suatu garis jalur, tapi kalau di sini langsung dari satu komputer ke komputer lain, ya. Nah, secara melingkar, ya. Nah, juga tidak ada sama-sama tidak ada terminal, tidak ada hub atau switch-nya. Nah, kelebihan dari topologi cincin ini memiliki performa yang cukup tinggi. Yang kedua, mudah diimplementasikan. Yang ketiga, konfigurasi ulang mudah dilakukan. Yang kemudian biaya instalasi cukup murah. Cuma kelemahannya, kinerja komunikasi dalam topologi ring dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Nah, troubleshooting cukup rumit, ya, sehingga nanti kalau terjadi kesalahan susah mendeteksi, ya, node yang mana yang rusak, ya, node yang mana yang bermasalah. Nah, yang ketiga, jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus, ya, terganggu. Pada topologi ring terjadi collision atau tabrakan data, ya, karena tidak ada yang bertindak sebagai klien atau
tidak sebagai hub, maka masing-masing akan mengirimkan dari suatu komputer ke komputer lain, sehingga akan menyebabkan akan terjadinya collision atau tabrakan antar data yang dikirimkan. Nah, yang keempat disebut dengan topologi mesh. Nah, seperti Anda lihat, teknologi mesh itu juga tidak memiliki hub atau switch, tetapi antar komputer itu bisa saling berhubungan satu dengan yang lain. Ya, jadi berbeda dengan cincin tadi. Kalau cincin satu komputer hanya berhubungan dengan satu komputer yang berdekatan, ya. Tapi dengan topologi mesh, satu komputer bisa berhubungan dengan komputer walaupun dia tidak berdekatan. Nah, topologi mesh merupakan bentuk topologi yang sangat cocok dalam pemilihan rute yang banyak. Hal tersebut berfungsi sebagai jalur backup pada saat jalur lain mengalami masalah. Nah, kelebihan dari topologi mesh ini, yang pertama, jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak, tidak terjadi tabrakan atau collision, besar bandwidth yang cukup lebar, keamanan sangat baik. Nah, sedangkan kekurangannya, proses instalasi sangat rumit, ya, karena harus dihubungkan dengan komputer yang mana saja, ya, tidak harus berdekatan. Yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, memakan biaya yang sangat mahal. Nah, ini kekurangan dari topologi mesh tadi. Nah, cuma juga banyak kelebihannya, ya. Nah, dibandingkan dengan topologi cincin tadi, ring tadi. Nah, kalau pada cincin, kalau kita mengirim data, katakanlah dari suatu komputer, misalkan ini komputer 1, ingin mengirim data ke komputer 3, maka harus lewat dulu ke komputer 2. Dari komputer 2 barulah ke komputer 3. Nah, apabila terjadi pada waktu bersamaan komputer 3 mengirim data ke komputer 2, maka akan terjadi tubrukan yang namanya collision. Nah, tapi pada topologi mesh, satu komputer bisa berhubungan langsung dengan komputer yang diinginkan tanpa melalui perantara. Ya, nah itu keuntungan dari topologi mesh. Nah, itulah beberapa jenis topologi. Oh ya, satu lagi topologi tree. Tree sesuai dengan namanya pohon. Ya, Anda bisa lihat di sini. Di sini ada topologi yang berbentuk dahan, akar, ya, akar atau ya pohon, ya, di mana topologi tree adalah sebuah topologi jaringan di komputer yang merupakan kombinasi dari topologi bus dan star. Nah, dalam penyusunannya menggunakan topologi bus sebagai punggung jaringan yang menghubungkan beberapa topologi star. Nah, jadi ini adalah star, ini adalah star, ini adalah star. Nah, sedangkan sebagai penghubung, ya, penghubung sebagai tulang punggung, sebagai punggung jaringan itu menggunakan teknologi bus. Nah, itulah yang disebut dengan topologi tree. Nah, topologi tree ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah sangat cocok digunakan untuk jaringan berskala besar. Yang kedua, memungkinkan digunakan untuk jaringan point to point. Yang ketiga, apabila terjadi trouble, topologi jaringan tree sangat mudah untuk diidentifikasi. Nah, itu kelebihan dari topologi tree. Sedangkan kekurangannya adalah apabila terjadi kerusakan pada hub, semua jaringan akan terganggu. Karena semua komputer akan terhubung ke hub. Sulit dalam merawatnya, hal ini disebabkan oleh banyaknya perancangan pada node. Nah, aliran sedikit lebih lambat karena komunikasi antar komputer satu dengan komputer yang lain tidak berjalan secara langsung. Nah, jadi di saat misalnya
sebuah komputer itu akan mengirimkan ke server, ya, maka harus ke hub dulu, kemudian dari hub diteruskan ke klien ini. Nah, jadi ada proses-proses ya pentahapan yang harus dilewati. Nah, beda dengan start tadi. Kalau start bisa langsung ya, atau juga mesh langsung ya, langsung. Tapi kalau ini dari klien ini ke hub dulu, dari hub baru ke klien ke server. Nah, nah, begitu juga kalau ingin kirimkan ke sini. Ya dari sini ke hub dulu, dari hub baru ke klien. Jadi artinya transportasi pengiriman data atau jalur komunikasi pengiriman data itu sangat panjang, ya. Nah itu beberapa jenis dari topologi jaringan. Nah ada pertanyaan, saudara? Nah kalau ada pertanyaan silakan nanti sampaikan melalui WA atau melalui media Telegram. Ya, saya akan usahakan bisa menjawab, kalau tidak pada hari itu mungkin pada saat berikutnya. Ingat bahwa setiap yang bertanya itu akan menjadi catatan poin bagi saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.